Inilah alasan Juventus wajib mendatangkan James Garner dari Everton demi ambisi juara bersama Luciano Spalletti. Juventus tampil perkasa saat melibas Cremonese dengan skor telak 5-0 pada pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Juventus mendapat kabar kurang mengembirakan jelang lanjutan Serie A. Bintang muda mereka, Kenan Yildiz, absen dari sesi latihan tim pada hari ini akibat mengalami gejala flu ringan. Juventus bersiap melakukan perombakan skuad pada paruh musim 2025-2026. Salah satu nama yang kini masuk daftar jual adalah bek sayap asal Portugal, João Mario. Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Inilah alasan Juventus wajib mendatangkan James Garner dari Everton demi ambisi juara bersama Luciano Spalletti. Juventus terus menyusun fondasi kuat demi mewujudkan ambisi menjadi juara di musim ini bersama pelatih anyar Luciano Spalletti. Selain memperkuat lini belakang dan sektor depan, satu area yang tak kalah krusial adalah lini tengah. Dalam konteks inilah, nama gelandang Everton, James David Garner, layak masuk radar serius manajemen Bianconeri. Garner tampil konsisten bersama Everton sepanjang musim ini di Premier League. Gelandang berusia 24 tahun tersebut menjelma sebagai poros permainan The Toffees berkat kombinasi kecerdasan taktik, disiplin bertahan, serta kualitas distribusi bola. Secara statistik, Garner mencatat rata-rata 2,4 tackle sukses per laga, 1,9 intercept, serta akurasi umpan mencapai 87%, angka yang menunjukkan kestabilannya dalam menjaga sirkulasi bola di bawah tekanan. Tak hanya kuat dalam bertahan, Garner juga memberi kontribusi nyata dalam fase menyerang. Musim ini, ia sudah mencatatkan 4 assist, menciptakan rata-rata 1,6 peluang per pertandingan, serta melepaskan 1,3 umpan progresif kunci yang kerap memecah blok lawan. Kemampuannya membaca ruang membuatnya ideal sebagai gelandang box-to-box maupun deep-lying playmaker, peran yang sangat dibutuhkan dalam skema fleksibel ala Luciano Spalletti. Bagi Juventus, kehadiran Garner akan memberikan kedalaman skuad yang signifikan. Ia bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing sehat bagi Manuel Locatelli dan Adrien Rabiot, terutama dalam menjaga intensitas permainan di jadwal padat Serie A dan kompetisi Eropa. Selain itu, Garner dikenal memiliki etos kerja tinggi dengan rata-rata 10,8 km jarak tempuh per laga, selaras dengan tuntutan pressing dan transisi cepat yang menjadi ciri khas tim Spalletti. Faktor usia juga menjadi nilai tambah besar. Di usia 24 tahun, Garner masih memiliki ruang berkembang dan bisa menjadi aset jangka panjang Juventus. Dengan pengalaman matang di Premier League dan mentalitas pekerja keras, ia berpotensi beradaptasi cepat dengan sepak bola Italia yang menuntut kecerdasan posisi serta disiplin taktik. Jika Juventus serius ingin membangun tim juara yang seimbang antara pengalaman dan energi muda, maka mendatangkan James Garner dari Everton bukan sekedar opsi, melainkan kebutuhan strategis. Bersama Luciano Spalletti, Garner berpeluang menjadi kepingan penting dalam mesin permainan Juventus menuju tangga juara musim ini. Juventus tampil perkasa saat melibas Cremonese dengan skor telak 5-0 pada pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Bermain di Allianz Stadium, Selasa 13 Januari 2026 dini hari WIB, Bianconeri melanjutkan tren positif dengan mencatat 7 laga beruntun tanpa kekalahan. Tuan rumah langsung tancap gas sejak awal pertandingan. Keunggulan Juventus tercipta pada menit ke-12 melalui gol yang melibatkan dua pilar lini tengah dan pertahanan. Tembakan voli jarak jauh Fabio Miretti mengenai kepala Gleison Bremer dan berbelok masuk ke sudut kanan gawang Cremonese membuat Emil Audero mati langkah. Hanya berselang 3 menit, Juventus menggandakan keunggulan lewat skema serangan balik cepat. Kevin Thuram memimpin transisi dari lini tengah sebelum mengirim umpan matang kepada Jonathan David.
Penyerang asal Kanada itu dengan tenang menuntaskan peluang melalui tembakan ke sudut kanan gawang dalam situasi 1-1 melawan Audero. Dominasi Juventus berlanjut hingga menit ke-35. Wasit menunjuk titik putih setelah Federico Baschirotto melakukan handball saat memblok tembakan Thuram di kotak penalti. Eksekusi Kenan Yildiz sempat ditepis Audero dan membentur tiang, namun winger asal Turki tersebut sigap menyambar bola rebound untuk membawa Juventus unggul 3-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, pasukan Luciano Spalletti tak mengendurkan tekanan. Gol keempat tercipta pada menit ke-48. Fabio Miretti kembali berperan penting lewat umpan terobosannya yang membelah pertahanan Cremonese, diselesaikan Weston McKennie dengan melewati Audero sebelum menceploskan bola ke gawang kosong. McKennie kemudian melengkapi penampilan impresifnya dengan gol kedua pada menit ke-64. Sundulannya menyambut umpan silang akurat Pierre Kalulu bersarang di sudut kiri gawang Cremonese, memastikan kemenangan telak 5-0 bagi Juventus. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin membuat Juventus kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 39 poin, unggul selisih gol atas Napoli dan AS Roma yang mengantongi poin sama. Sementara itu, Cremonese tertahan di posisi ke-13 dengan 22 poin dan belum meraih kemenangan dalam 6 laga terakhir. Juventus mendapat kabar kurang mengembirakan jelang lanjutan Serie A. Bintang muda mereka, Kenan Yildiz, absen dari sesi latihan tim pada hari ini akibat mengalami gejala flu ringan. Informasi tersebut dilaporkan sejumlah media Italia, termasuk Sky Sport Italia dan Fanta Calcio. Yildiz tidak terlihat mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di pusat latihan Continasa pada pagi hari waktu setempat. Meski kondisi yang dialami tidak tergolong serius, status kebugaran sang pemain masih menjadi tanda tanya untuk laga Serie A berikutnya melawan Cagliari. Juventus kini berharap Yildiz dapat segera pulih dalam waktu dekat. Penyerang berusia 20 tahun itu merupakan salah satu pilar utama dalam skema permainan Luciano Spalletti musim ini. Ia juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak Juventus, sehingga absensinya berpotensi menjadi kerugian besar bagi Bianconeri jika tak bisa tampil akhir pekan nanti. Di tengah kabar tersebut, Luciano Spalletti mendapat suntikan energi positif dengan kembalinya Federico Gatti dan Francisco Conceição ke sesi latihan penuh bersama tim. Kedua pemain ini telah pulih dari masalah kebugaran masing-masing dan berpeluang masuk dalam daftar skuad yang akan dibawa menghadapi Cagliari. Secara performa, Juventus tengah berada dalam tren positif. Bianconeri kini menempati peringkat keempat klasemen Serie A dengan koleksi 39 poin, sejajar dengan AS Roma. Mereka mencatatkan 6 kemenangan dari 7 laga liga terakhir, sebuah sinyal konsistensi di bawah arahan Spalletti. Sementara itu, kontribusi Kenan Yildiz musim ini sangat signifikan. Winger serba bisa tersebut telah mencetak 8 gol dan 8 assist dari 26 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya motor utama serangan Juventus. Keputusan akhir terkait keterlibatannya kontra Cagliari kemungkinan baru akan ditentukan mendekati hari pertandingan, bergantung pada perkembangan kondisi fisiknya. Juventus bersiap melakukan perombakan skuad pada paruh musim 2025-2026. Salah satu nama yang kini masuk daftar jual adalah bek sayap asal Portugal, João Mario, meski sang pemain baru didatangkan pada awal musim. Saat direkrut, manajemen Juventus menaruh harapan besar kepada João Mario. Pengalaman bermain di level atas Eropa diyakini mampu memberikan stabilitas serta kedalaman di sektor bek sayap. Namun, realitas di lapangan tidak berjalan sesuai ekspektasi. João Mario disebut mengalami kesulitan beradaptasi dengan ritme permainan dan tuntutan taktik Juventus. Performanya belum mampu meyakinkan staf pelatih, termasuk pelatih kepala Luciano Spalletti yang dikenal sangat detail dalam menilai kontribusi pemain, khususnya di lini pertahanan. Besaran gaji tersebut dinilai terlalu tinggi bagi sebagian besar klub yang secara realistis berminat merekrutnya. Saat ini Juventus menanggung beban gaji yang berada di atas kemampuan finansial mayoritas calon peminat, sehingga negosiasi berpotensi berjalan alot. Situasi ini membuat Juventus berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, klub ingin merampingkan skuad dan mengurangi beban finansial.
Di sisi lain, mereka harus menemukan solusi terbaik agar kepindahan Joao Mario bisa terwujud sebelum jendela transfer ditutup. Dengan paruh kedua musim yang krusial di bawah arahan Luciano Spalletti, Juventus tampaknya tak ingin mempertahankan pemain yang tidak masuk dalam rencana jangka pendek maupun jangka panjang tim.